Shalom, perkenalkan nama saya Kesia Katupayan dari kelas A4 Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengikuti UTS dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Materi yang saya akan bawakan yaitu tentang korupsi. Apa itu korupsi? Tujuan materi saya pada saat ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian korupsi, yang kedua menjelaskan kasus-kasus korupsi, dan yang ketiga menjelaskan upaya pemberantasan korupsi. 1. Penjelasan pengertian korupsi secara bahasa. Dalam bahasa Latin berarti busuk, krusuk, menggoyah, memutarbalikkan, dan menyogok. Dan dalam bahasa Inggris yaitu corruption. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa tokoh-tokoh yang menjelaskan tentang korupsi itu sendiri. Menurut Kartono, pengertian korupsi adalah memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna menggeruk kepentingan umum dan negara. Menurut Transparansi Internasional, korupsi berarti perilaku pejabat publik baik politikus, politisi, maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dilihat dari sudut pandang hukum, perbuatan korupsi mencangkup 4 unsur. 1. Melanggar hukum yang berlaku. 2. Menyalahgunakan wewenang. 3. Merugikan negara. Dan 4. Memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang tidak sah. Oleh karena itu, terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi selain terdapat keuangan negara, beberapa jenis tindak pidana korupsi. Pertama, memberi atau menerima hadiah atau janji. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, pemerasan dalam jabatan. Dan yang keempat, ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri penyelenggara negara. Dan yang kelima, menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Korupsi juga dapat terjadi saat kita menyalahgunakan waktu, korupsi waktu. Secara umum, sebab terjadinya korupsi. 1. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah atau dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, kebutuhan pendanaan yang sangat besar saat berusaha untuk mendapatkan kesempatan. Yang ketiga, lemahnya ketertiban dan penegak hukum. Yang keempat, lemahnya hukum profesi. Dan yang kelima, kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta memberantas korupsi. Akibat terjadinya tindakan korupsi. 1. Bidang ekonomi. Dapat mengakibatkan larinya modal luar negeri, gangguan terhadap perusahaan. Yang kedua, bidang politik. Dapat mengakibatkan pengambilan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya wibawa pemerintah, serta ketidakstabilan politik.
Dan yang ketiga, bidang sosial budaya. Dapat mengakibatkan revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dan yang keempat, bidang administrasi negara. Dapat mengakibatkan tidak efisiensi tata administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber negara, keterbatasan kebijakan pemerintah, serta adanya pengambilan tindakan represif. Yang kedua, kasus korupsi dan upaya pemberantasannya di Indonesia. A. Penyelewengan amanat oleh seorang pejabat dalam kewenangannya untuk memperkaya diri. B. Pemberian akses lebih kepada orang lain yang dengannya orang lain itu mendapatkan keuntungan pribadi dengan melibatkan uang negara. C. Pemberian akses atas kemudahan kepada orang lain tanpa melibatkan keuangan negara, tetapi menyebabkan pejabat yang memberikan akses mendapatkan keuntungan pribadi. D. Pemberian akses kepada orang lain untuk melakukan bisnis di lingkungan pemerintah untuk memperlancar tugas pemerintah tanpa mengikuti prosedur yang benar. 3. Upaya pemberantasan korupsi. A. Upaya pemberantasan korupsi secara umum. B. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi secara umum preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang korupsi. A. Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta. B. Mengusahakan perbaikan penghasilan bagi pejabat negara sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta. C. Menumbuhkan kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap pejabat pekerjaan. D. Meningkatkan efektivitas keteladanan pimpinan dan atasan dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian, dan kebijakan publik. Upaya pemberantasan korupsi secara umum represif, cara represif atau penanganan tindakan korupsi. Strategi represif diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, pembentukan badan atau komisi anti korupsi. Yang kedua, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar. Yang ketiga, pembentukan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Yang keempat, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pembuatan paket peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi. Pembentukan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Anda yang tahun depan akan lulus SMA atau SMK masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Dengan tempat kuliah yang terjangkau dengan pusat kota, dengan fasilitas yang sangat memuaskan, dengan tenaga pendidikan yang sangat profesional. Saat ini saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado, atau bisa dikenal dengan kampus UNPI.
2000 memiliki 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Teknik, yang kedua Fakultas Pertanian, yang ketiga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang keempat Fakultas Hukum, yang kelima Fakultas Sastra, dan yang keenam Fakultas Keperawatan. Jika Anda masih bingung mau lanjut kuliah di mana, mari mendaftar dan bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dan terima kasih.